Perkenalkan Kak, nama saya Selvi Putri Azura. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Bakti Jaya Padang. Nah, tujuan saya di sini untuk mewawancarai Kakak dengan seputaran home care ya Kak. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Kakak siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Nitra Silvia Wahyuni. Nah, Kakak tamatan universitas mana Kak? Alumni Stikes Indonesia Padang. Sekarang Kakak kerja di mana? Di Rumah Sakit Naili DPS. Kakak bagian perawat ini ya Kak? Iya. Boleh Kak sebutkan nomor HP-nya Kak? Nomor HP 0813 5066 2732. Nah, karena Kakak perawat home care ini Kak, sejak itu sudah berapa lama jalan home care yang Kakak lakukan? Kalau aktifnya sudah 1 tahun. Dulu pernah juga kakak ikut home care, cuma bukan praktek mandiri, kakak yang bikin sendiri gitu. Ikut join sama teman itu di Home Careku Indonesia. Terus yang sekarang udah bisa buka sendiri, jalannya udah 1 tahun. Gitu ya Kak. Nah, gimana sih Kak spesifik pelayanan home care Kakak ini? Apakah ke lansia atau ke semua pasien Kak? Kalau spesifiknya untuk sekarang mungkin lebih ke pasien lansia, tapi ada juga yang kadang dapat pasien bayi, ibu habis melahirkan. Kalau untuk home care kakak ini nggak cuma di rumah aja sih, bisa misalnya untuk jaga di rumah sakit juga bisa. Kalau yang untuk di rumah mungkin, kalau untuk pasien mungkin kebanyakan yang di rumah, cuma kalau untuk jaga di rumah sakit juga ada. Nah, untuk kalau lansianya itu biasanya untuk perawatannya bagian apa Kak? Atau perawatan dirinya Kak atau seperti apa Kak? Semuanya. Kalau untuk lansia, kalau ada juga yang perawatan luka, ada juga yang untuk yang cuma untuk personal hygiene-nya. Kalau untuk bayinya Kak yang pernah Kakak temui? Kalau untuk bayi, mungkin yang bayi baru lahir yang sering kakak dapatkan pasiennya itu cuma untuk mungkin si ibu nih belum bisa kan untuk memberikan ya untuk gitu. merawat bayi, apalagi kan baru melahirkan. Kadang kalau ibu muda tuh kan lebih masih kurang pengalamannya, jadi itu kita bantu untuk memandikan, kemudian untuk mengatur posisi menyusui, kemudian untuk untuk pijat payudara juga. Apakah Kakak itu pernah mendapatkan pasien dengan gangguan mentalnya gitu Kak untuk perawatan seperti itu? Kalau untuk pasien gangguan mental ada, cuma kakak nggak pernah dulu dapat pasien yang gangguan mental kayak gitu, cuma sejak itu nggak pernah ambil lagi pasiennya kayak gitu. Itu kayak seperti apa gitu gangguan mentalnya, kayak psikolognya gitu? Iya. Gimana Kak cara pendekatan Kakak dengan orang pasien yang seperti itu Kak? Kalau untuk pasien yang gangguan mental itu mungkin kita lebih mendekatkan diri ke keluarga dulu. Keluarga, kita dekatkan keluarganya dulu, nanti keluarganya yang memberi pengertian ke pasiennya kalau ini perawat ini bisa dipercaya, bukan orang jahat gitu kan. Kadang pasien yang gangguan mental tuh dia lebih curiga, lebih banyak curiga ke orang baru gitu kan. Jadi untuk mendekatkan diri ke pasien tuh kita lebih aktifnya ke keluarga. Itu biasanya seperti pasien gangguan mental tuh apakah dari rumah sakit jiwanya atau belum berobat dia Kak? Enggak sih, lebih bahkan yang seringnya tuh dapatnya di rumah sakit umum, bukan rumah sakit jiwa. Oh, yang gangguan mentalnya Kak. Kalau untuk home care ini Kakak biasanya di daerah mana saja Kak? Kalau untuk sekarang mungkin masih di area Padang. Kalau di area luar nggak ada Kak? Mungkin belum ada tenaga yang untuk dioper ke sana, atau mungkin tenaga yang dari sana pun kita belum dapat gitu. Kebanyakan di Padang ini Kakak lebih sering di mana gitu Kak? Kalau untuk sekarang sih mungkin lebih banyak ke arah air tawar sama tabing kayaknya. Itu yang pada lansia yang Iya. sering. Itu lansia itu apakah nggak bisa berdiri gitu Kak? Ada yang nggak bisa berdiri, yang cuma bed rest total. Tapi setelah dilakukan kayak
fisioterapi, ROM. Alhamdulillah kebanyakan pasien kakak udah bisa duduk lagi, udah bisa dibawa untuk berjemur lagi keluar. Itu biasanya berapa lama tuh Kak kalau untuk maksimalnya dia bisa berjalan gitu? Kalau untuk pasien stroke mungkin perawatannya agak lama. Soalnya kan kadang ada pasiennya yang langsung dia percaya sama kita, jadi bisa apa yang kita suruh dia lakukan gitu kan. Tapi ada juga pasien stroke ini yang dia pas kita ada di sana aja dia mau Pas kita ada pergi dia nggak mau latihan lagi kan. Itu yang susahnya kalau untuk pasien stroke. Ada yang cepat prosesnya, ada juga yang lambat. Kalau yang cepat prosesnya tuh mungkin lebih dibantu dengan fisioterapi kayaknya. Ada yang perawatannya selama 6 bulan udah bisa jalan lagi. Ada juga yang sampai sekarang udah 2 tahun, tapi ya kakak rawat tuh udah 1 tahun. Sebelumnya juga ada dirawat sama perawat home care lain, cuma mungkin udah pasti perawatnya udah berhenti, jadi nyarinya minta perawat itu ke kakak. Sampai sekarang juga belum bisa jalan. Gitu ya Kak. Biasanya berapa biaya yang Kak dapat itu selama home care Kak? Kalau untuk biayanya, kalau yang pasiennya ambil full time, kita dikasih tarif di 354. Ada juga yang shiftnya 12 jam tuh 178, yang shift 8 jam 120. Mungkin ada juga pasien yang mintanya per jam, kayak cuma memandikan, kan cuma sebentar, itu per jamnya itu 16.000. Pernah nggak Kak mendapatkan kayak kita kan dipanggil dia untuk angkat di rumah dia, kayaknya sukarela gitu, pernah nggak? Enggak sih. Pada umumnya membayar ya Kak, itu minimal kayak 1 jam gitu, atau kayak kita misalnya pasang infusnya itu tetap dia bayar kan? Iya. Itu kayak misalnya cuma kalau masang infus atau disuruh itu cek TTV aja itu berapa gitu Kak? Kalau biasanya kalau pasien yang pasang infus sekalian sama minta TTV-nya. Kalau TTV kakak nggak bayar sih, tapi lebih kayak tindakan kayak pasang infus, kakak kasih tarif tuh 150. Tapi yang untuk setnya pasti yang keluarga pasien yang sediakan. Gitu ya Kak. Iya, home care ini apakah di luar tanggungan puskesmas kah, rumah sakit kah, atau klinik, atau kakak yang buka sendiri Kak? Kalau sekarang kakak buka sendiri. Gimana Kak pengalaman kakak selama home care ini, duka senangnya gitu Kak? Kalau dukanya mungkin lebih ke pendekatan ke pasien mungkin. Ada yang pasiennya lebih sulit didekati, kayak nggak percaya sama orang baru. Ada juga yang mudah, itu yang senangnya di situ, yang kita langsung datang ke pasiennya welcome, keluarganya welcome. Kadang kalau yang untuk dukanya udah keluarganya nggak welcome, pasiennya apalagi. Itu gimana tuh cara pendekatan kakak sama pasien yang tidak welcome itu Kak? Kalau pasien yang tidak welcome tadi mungkin lebih ke dekati keluarganya dulu. Lebih ke kayak edukasi, Iya. memberikan tujuan home care kakak ini seperti apa gitu Kak? Misalnya gitu. Misalnya kalau untuk pasien yang nggak welcome itu mungkin kakak lebih aktif untuk ajak pasiennya bicara, mungkin tanya-tanya kerjanya dulu apa, kemudian pokoknya yang nostalgia pasiennya yang dulu-dulu lah gitu. Pokoknya ajak ngomong-ngomong terus, jadi pasiennya lebih terbuka sama kita. Sampai itu baru dia bisa menjadi Iya. Untuk pendekatan tuh nggak bisa sehari 2 hari kita untuk mendekati butuh pasiennya. bertahap-tahap ya Kak. Sama home care nih apakah ada kendalanya Kak gitu? Kalau kendala mungkin kalau Dengan waktu untuk jarak kakak gitu. ya mungkin lebih ke jarak antara tinggal sama ke rumah pasien, mungkin itu yang sering kendala. Terus untuk menyesuaikan jadwal dinas kakak di rumah sakit sama yang home care ini juga agak sulit gitu. Terganggu sedikit. Gimana sih Kak harapan kakak terhadap home care ini gitu untuk kedepannya? Kalau harapannya yang pasti home care-nya lebih maju, lebih berkembang. Kalau bisa buka cabang di luar, pokoknya di luar Sumbar lah. Nggak stick di Padang-Padang aja gitu. Kalau di Padang kan yang
bisa dibilang nggak maju lah jadinya kan. Iya. Itu kakak pengennya seandainya bisa buka cabang itu kakak maunya di daerah mana gitu kak? Mungkin di Pekanbaru kayaknya. Itu home care-nya kakak buka kayak semua pasien atau terkhusus gitu kak? Semua Kalau pasien. misalnya semua pasien. Kalau di rumah gitu seperti itu juga. Iya. Untuk mekanisme home care ini seperti apa sih kak gitu? Untuk mekanismenya kan kakak sekarang lagi dinas juga di rumah sakit. Kan banyak pasien-pasien yang habis operasi, yang perawatan, Gitu-gitu. kemudian yang pasien perawatan pasien DM. Keluarga kan nggak semuanya Bisa yang menyemangati mengerti yang untuk tidak. mengerti tentang perawatan luka. Di situ mungkin mereka butuh perawat untuk perawatan luka biar nggak infeksi. Kalau untuk pasien DM-nya, kemudian untuk pasien stroke itu kebanyakan untuk menjaga personal hygiene-nya, kemudian mungkin untuk latihan fisioterapi sama ROM-nya mungkin. Baiklah kak, itu yang saya mau wawancarai. Terima kasih ya kak ilmunya dan pengetahuan kakak tentang home care. Sampai sini dulu ya kak, terima kasih ya.